ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Wa min an ibn Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min dhanbin ba'da syirki a'zamu min nutfatin wada'a rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Intaha tafsir Ibnu Katsir. Wal hasilu anna al murada bil maniyil muhtarami hala khuruji faqat ala ma'taqadahu wa in kana ghaira muhtarami hala dukhuli wa tajibul iddatu bihi idza tuliqatiz zawjatu qabla al-waqti 'ala al-mu'tamadi khilafan Ibnu Hajar li annahu yu'tabaru an yakuna muhtaraman fil halain kama qarrarahu syekhuna. Intaha al-Bujairimi al-Islam. Pertemuan dulu kita membicarakan yaitu permasalahan yang terjadi. Kita harus bisa membedakan antara adat, ibadat, dan maksiat. Ini di dalam kehidupan kita selalu kita hadapi. Apakah kita hidup ini banyak ibadat nilainya? Apakah banyak adat nilainya? Apakah banyak maksiat nilainya? Yang menentukan ketiganya ini harus dibarengi dengan kacamata ilmu agama. Otak kita tidak cukup mengatur hidup kita. Kepintaran kita tidak cukup mengatur hidup kita. Pengetahuan kita kada cukup. Pengetahuan apa? Agama. Nah, permasalahan yang perlu kita harus hati-hati, dan ini terjadi di daerah kita, yaitu yang disebut proses bayi tabung. Bagaimana sudut kacamata Islam menilai itu? Dan ini terjadi di mana-mana. Minggu tadi kita membicarakan bahwa Rasulullah bersabda tungkahul mar'atu li arba'in li nasabiha wa jamaliha wa maliha wa li diniha azbar bidin taribat yadak atau kama. Kalau kita ingin memilih pasangan, maka lihati nasabnya, keturunannya. Anak siapa? Orang mana? Karena banyak terjadi sekali penemuan bayi dibuang. Bagaimana kacamata Islam? Kemudian lagi wajah maliha, karena dia cantik relatif, tampan relatif. Kalau semata-mata kita menginginkan perempuan yang cantik, dia akan pudar seiring waktu. Kalau kita menginginkan seorang suami kita tampan itu pudar seiring waktu. Dan sangat berhati-hati orang yang tampan atau yang cantik yang minim kacamata agama. Tujuan terlihat. Bininya bungasnya luar biasa, agamanya kayak apa? Suaminya tampan, agamanya kayak apa? Filter kecantikan itu ditentukan kekuatan agama yang ada dalam jiwanya. Filter ketampanan seseorang, kekuatan agama yang ada di dalam jiwanya. Kalau kadar pemandang itu mau besi bini bungas, mau besi laki tampan, stres, ibu harusnya yang datang ke rumah ini macam-macam. Kalau besi bini bungas tapi kuat agama, tau dikurung di rumah, kan di rumah jadi dia. Perlu keluar silakan. Habis urusan di luar, masuk rumah.
Kenapa? Aku paling nyaman melihat. Kenapa paling nyaman? Ikan dilihat di latihan terus. Tutup muka aja sudah. Nah iya. Ada orang itu kayak Pak Guru karena bini hak untuk mengatur dan mau diatur guru antara wadah mengabahnya. Ya itu dapat guru itu urut kan jika naik sarik benar biniannya tapi antara wadah gabungannya. Pokoknya mau telepon dong bini yang pengen ke guru dia punya laki lu mantar pun kau aja mengabah guru. Siapa kira-kira laki lu katanya si Amo sesuai dengan cerita kipian tentang dia ini guru gue cari orang lupa apa ada ulang lakinya tampan mau guru bisi lakinya tampan ngapa ini kalau pian sudah memilih seperti itu sandang masa ada sanggup lagi sabar guru gimana guru pandang agama gugat cerai itu gugat cerai jadi ulun apa guru bilang bibinian terus otaknya HP itu bibinian terus ngomong telepon. Kalau pian sanggup bersuami seperti dia pertahankan rumah tangga dia. Rasakan sanggup lagi guru-guru kayak apa dapat pian mau pian siap untuk berpisah gugat cerai. Kalau ulun cerai ya Pak Guru gak ada lawan bini itu mencari laki gak ada lawan menggugat cerai bisa itu pun ada beberapa alasan di kantor kan sembarangan dia menerima masalah itu harus dipanggil keduanya nanti mediasi kayak itu kan guru apa guru berselingkuh harus guru laki ulung ini tujuh dia mutai hancur leha hancur rumah bilang ada yang dengar ada yang dengar tahu juga samanya dia ulu sungai lelakiannya berselingkuh terus rumah rata lawan tanah mak jauh ngeri jauh bini yang bilang kau meratakan rumah lawan tanah kalau dia kesal nyamanlah hidup seperti itu tenanglah beribadah seperti itu berisi laki kena beriman berisi bini kena beriman nyamanlah hidup nah salah dia ayo kemudian lagi 5 lihat karena kesugihannya mau suginya tuh halal kalau ada ngapain sugi kalau gak ada halal tanah orang dikuasainya duitnya berbunga utang banyak kali bayar zolim orang agama semua. Nah dari yang 3 karena ketampanan atau kecantikan karena dia nasabnya orang baik apa nasabnya kemudian kekayaannya ujar Nabi Tosbar bidatikin tarikatnya kan pilih yang dari semuanya itu nang kuat agamanya Tosbar bidatikin tarikatnya kan kau akan berkah hidupmu nyaman atur pak ibu bini itu mengkuat agama nyaman berpanggilan laki mengkuat agamanya insya Allah kada tapi bakalahian iya kenapa guru amalannya suka jauh tapi bakalahian rumah tangga ini bawa surga yang berjemaah waktu berjemaah itu pasti bakalahian hanya dia pahamnya nih bila berjemaah mau bakalahian bila bakalahian batal sembahyang nah terus kepelajaran bagi kita agama kan yang mengatur apakah rumah tangga ini adat saja bila orang kami bakawinan juga itu kan enggak apakah rumah tangga ini bernilai ibadat apakah rumah tangga ini bernilai maksiat semuanya diatur oleh agama. Nah lalu ada problem di dalam rumah tangga problem pasti
namanya hidup pasti ada problem. Ada bapak ibu orang nambah anak mau berisi anak, ada. Ulun kulit tenang sudah kulit berisi anak nih kulit ulun berapa puluh tahun kulit mendapatkan anak. Alhamdulillah ulun diberi anak. Alhamdulillah bersyukur ya. Sekalinya kulit setahun beranak pulang. Alhamdulillah. Sekali setahun beranak pulang. Mulai sudah mau kalau anak berapa bulan di rumah berapa bulan. Nah, mau sudah mulai. Sampai anak digembleng, dididik, disekolahkan. Alhamdulillah. Ulun tenang berdua di anak ini mandirian semuanya. Alhamdulillah. Saatnya cucu pulang, mau pulang. Ini mau harus mengerja agama ini kuat. Nambah anak mau, nambah cucu mau juga. Nangka ada anak mau juga. Agama kalau ada kuat, nah di sini. Lalu terjadilah hendak memprogram punya anak yang disebut proses bayi tabung. Nah, kita bahas di sini. Proses bayi tabung itu ditentukan oleh dokter ahli. Maka itu 200 juta lebih. Programnya itu 200 juta. Berhasilnya belum tentu. Nah, lalu diteliti. Dari sawahnya diteliti, sawah. Pak Haji Sohib paham sawah? Oh, paham banget. Bukan paham tahu. Sawahnya diteliti, subur ada. Nah, bibitnya diteliti, bibitnya paham lah. Oh, bibitnya paham lah. Alhamdulillah paham. Bukan paham langsung pada sperma. Nah, diteliti oleh dokter ahli. Kita di pengajian sistem kekeluargaan ini Pak Mula ulun memandang ini keluarga ulun semua. Masalah dia menilai ulun apa punya ulun yang pilih keluarga. Gaya ulun gaya apakah ini Pak aslinya udin. Nah, sperma diteliti. Ternyata, nah bagus. Tanamannya yang akan ditanam bagus. Kemudian sawahnya bagus. Nah, di sini Bapak Ibu, agama harus jadi filter. Di ketika terjadi proses, ada yang berhasil, ada yang tidak. Apakah sperma ini benar dari suaminya? Apakah tempat yang akan ditanam ini memang milik istrinya? Nah, kalau sperma dari suaminya kemudian dimasukkan ke rahim istrinya dengan bantuan dari dokter ahli, gak jadi masalah. Jadi masalah. Yang berbahaya, nah tanamannya tidak berkualitas, sedangkan sawahnya berkualitas. Ada kejadian yang terjadi di Indonesia. Ditawar oleh dokter. Nah, kalau bagaimana gayanya dia nih? Si pasiennya ada bagaimana, dokternya ada bagaimana. Kami siap melakukan apa yang Bapak inginkan, tapi Bapak spermanya bermasalah. Kami ada punya bank sperma. Nah, dan ini bisa dan terjadi. Bagaimana hukumnya? Sperma orang lain ditanam pada rahim istri kita, hukumnya zina. Statusnya hancur. Nah, Islam jangan disamakan dengan luar negeri. Makanya jangan ulang kita orang Indonesia ini tidak usah kawin dengan orang luar negeri, orang dalam negeri aja. Ya sama aja. Semua sama aja juga. Jadi semuanya aja. Nah, ini bahaya di sini. Dari kedua orang tuanya yang bermasalah, agamanya dia sudah bermasalah. Pengajian kita minggu tadi kan, ayahnya
setelah nikah keluar dari agamanya, lalu proses gotong royong melahirkan anak. Bagi di dalam gotong royong pergaulan itu sudah terjadi beda agama. Dalam Islam dia berzina, dalam Islam dia berzina, menghasilkan anak dari ayahnya yang asalnya muslim karena ingin nikah, lalu yang bukan muslim, lalu dia masuk Islam, lalu ada keluar dari agama Islam itu karena hanya sekadar niat untuk nikah aja. Karena si istrinya mencintai, ada papa yang keluar dari agama Islam, tapi kita sudah selesai menikah. Nah, rumah tangga ini terjadi beda agama, pergaulannya semuanya pergaulan perzinahan. Masyarakat tidak tahu. Yang berbahaya lagi, istrinya asalnya bukan muslimah, lalu saling cinta mencintai, disuruh untuk masuk Islam, masuklah di Islam, nikah, sholat, kemudian keluarlah istrinya dari agama Islam kembali ke agama lamanya. Terjadi pergaulan persetubuhan, lahir anak. Di sini lebih hati-hati lagi. Ayahnya muslim, sedangkan istrinya masuk kepada Islam karena supaya sah nikah. Selesai nikah, keluar istrinya dari Islamnya, kembali kepada agama lamanya. Terjadi pergaulan, anak lahir, lalu di kartu keluarga, di akta lahir, bin abahnya muslim kan abahnya, tapi proses pembuatan pergaulan beda agama dengan istrinya karena kembali kepada agama lamanya. Di pencatatan negara dia adalah muslim ayahnya, tapi dalam pandangan agama pergaulannya terjadi perzinahan. Maka suatu saat si anak perempuan ini nanti kawin, ayahnya itu jadi wali, padahal tidak sah jadi wali walaupun dia muslim, karena pergaulannya hukumnya perzinahan. Ini terjadi baik-baik daerah kita umum. Banyak orang datang ke rumah, banyak orang menelpon selama mau jadi guru dan cuma apa siap nyandang nanti apabila dia meninggal dunia, dosa besar terus masuk ke dalam kuburnya. Kenapa? Mempermainkan agama di ketika berumah tangga. Semuanya agama pada ibu. Kalau agama hancur, jangan menghayal selamat. Kalau badan hancur demi membela agama, selamat. Ini namanya jihad. Juga tahu lah ya, jihad itu nggak selalu perang. Jihad itu mempertahankan agama ini kuat-kuat di dalam hidup kita, termasuk berumah tangga. Kita teruskan. Nah, lalu Bapak Ibu tadi, kalau sperma dari orang lain hancur, dimasukkan ke rahim istrinya, istrinya tidak tahu bahwa itu sperma orang lain, bukan sperma suaminya. Terjadi. Jadi anaknya sekolah pintar, bin bapaknya ada sperma orang lain. Ini diproses bukan di rumah sakit kita Kalimantan Selatan, luar. Bisa sudah bukan menyambat rumah sakitnya, tapi mau tahu rumah sakitnya. Ini terjadi di luar rumah sakit Kalimantan Selatan. Habisnya belum keluar Indonesia lagi, apalagi keluar Indonesia. Orang tahu itu orangnya ini, kasusnya ini, masalahnya ini. Kalau orang buka, orang dianggap pencemaran nama baik ini. Mengaibkan, bukan mengaibkan, menyelamatkan. Itulah
Bapak Ibu di akhir zaman ini nahi mungkar lebih berat daripada amar ma'ruf. Nah ini penting. Kita teruskan lagi kasus. Spermanya bagus, sperma bagus, tapi wadah tanamannya kurang bagus, sawahnya kurang bagus. Nah ini kalau pada kuat agama ini bahaya juga nih. Lalu Bapak Ibu menyewa rahim, mengalunkan nyewa rahim online. Terjadi juga ini banyak perempuan-perempuan yang ditawari seperti itu. Kaulah ikam mengandung akan anakku, istriku gak bisa mengandung, aku beri sekian ratus juta kalau kamu mau. Nah, aku tidak mengerjai kamu, tapi aku minta simpankan, minta simpankan. Tapi prosesnya di rumah sakit, ini dokter ahli yang menanganinya. Perempuan ini kalau ada kuat iman, ayo aku beri sekian ratus juta atau berapapun kamu mau, siap. Kenapa? Maka seperti itu, aku perlu ada ahli waris, hartaku banyak. Ayo, hartaku banyak, nanti nggak ada yang mewaris. Andai kata perempuan nanti bisa aku hibahkan, kalau laki-laki alhamdulillah, alhamdulillah juga si bagulnya. Kita akan menghadapi orang pintar, tapi pintar agamanya kurang. Ini zamannya nih. Ulun sampai bakal kerasa tahu lah. Ada ustadz yang membolehkan darurat. Ini bukan masalah darurat. Ini bukan fikih darurat. Pengen jangan memaham darurat sesuai selera sampean. Hei Pak Ustadz, pengen bertanggung jawab di hadapan Allah. Padahal ada darurat, boleh aja guru. Kenapa maka boleh? Karena dia sudah berusaha habis-habisan. Kalau tidak berhasil, caranya harus seperti ini. Kadang hukum haram itu darurat. Ini masalahnya efeknya zina adalah kada kawai paksa aku berzina darurat bang adalah ada. Nah, gimana ini? Apalagi istriku karena positif dari dokter mengatakan kamu tidak bisa hamil, sedangkan aku berkualitas aja milikku, spermaku. Kau cari orang lain, temanmu yang bisa dipercaya untuk menyimpankan spermaku supaya dia bisa hamil dan kita punya anak. Apa? Ayo mempercayakan ini kan gering ini. Nah, yang gitu maunya sepakat. Ayo Bapak Ibu, menyimpankan sperma ke orang lain zina. Spermanya adalah suami, sedangkan disimpankan yang bukan istrinya zina semua. Jadi anak apa? Nah, hancur kan? Hancur semua. Nah, kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan Bapak Ibu, sekarang ini Pak Ibu, kita harus membuka juga dengan kacamata agama. Nah, kita harus buka dengan kacamata agama menghadapi dunia-dunia seperti ini. Sekarang daerah luar negeri itu ada namanya H level, ACL apa S to F, ACPOLIFE. Nah, rahim buatan sudah berhasil. Rahim buatan ACTOLIFE. Nah, datang ke rumah ini dokter ahli kandungan. Datang ke rumah ini dokter ahli kandungan.
Dia bekerja di rumah sakit Jakarta. Di mana dulu? Ada lagi Pak Ibnu Rahim. Tapi sekarang ini ada penemuan baru dari dunia barat, namanya rahim buatan. Coba kita buka ACTOLIFE. Udah kan buka? Muncul lah. Enggak ada buah HP. Ada. ACTOLIFE. Adalah baru munculan. Ada. Laka sudah membuka. Sudah. ACTOLIFE. Ada. Namanya rahim buatan. Ada. 30.000 per bayi setiap hari bisa diproduk. Adalah tunggal nikah. Bukan salah ketemu. Kalau melihat HPP yang ada ketemu. Ada yang ketemu? Ada. Kah? Rahim buatan lah. Nah, lihat. Ini bahayanya nih kalau dokter kada kuat keagamaannya. Sekarang yang tidak punya anak bisa punya anak. Dari orang mana saja, negara di dunia ini hendak berupa negara mana? Ayo. Karena sekarang ada namanya bank sperma. Lalu dibuatlah orang-orang penemu, nang ahli-ahli pakar-pakar, nang kadang mengerti agama dia atau orang di luar agama kita memikirkan adalah tidak mustahil itu masuk ke Indonesia. Agama. Coba lihat, 30.000 per hari bisa memproduk bayi. Ada itu. Orang tadi tahu juga soalnya bukan ada dokter datang ke rumah nggak tahu, tapi yang menjawabkan nggak bisa, dalam Islam nggak bisa. Nasab keturunan dalam Islam itu sangat menentukan binnya. Kalau dilihat Nabi itu jujur aja nasabnya Imaduddin, dia aneh-aneh. Orang aneh, benci. Maka orang ada jadi tariman termoto. Ubaidillah itu ya Abdullah, Jirullah Abdullah itu ya Ubaidillah. Itu tasghir di dalam ilmu nahu. Namanya fadil tapi dibaca fudail. Itu tasghir dan ilmu nahu. Kadang ngerti nahu nas'al nih. Oh Imam Imaduddin Jirullah kadang ngerti gramatika Arab. Teriak-teriaknya sepihak. Tesis itu harus disidangkan dahulu, diakui orang ahli. Itu kan penghancur jiwa itu. Nah kembali lagi ke Imam. Lihat, kalau ini terjadi budaya ini, kayak apa? Kenapa maka dalam Islam ketat Bapak Ibu urusan keturunan? Nah, ini masalahnya di sini. Kenapa dalam Islam apabila sperma bukan suaminya itu masuk ke rahim istrinya itu dihukumkan zina? Kenapa maka seorang suami yang istrinya tidak bisa melahirkan keturunan, suaminya berpikiran hendak nyewa rahim perempuan lain, tapi atas izin istrinya tetap zina? Kenapa maka dalam Islam apabila beda agama nggak boleh nikah karena hukumnya zina? Zina terus. Kenapa maka dalam Islam apabila talak 3, apakah talak 3 bertahap atau talak 3 sekaligus, lalu dia tetap seatap, nggak boleh lagi rujuk dan hukumnya zina kalau dia rujuk? Kenapa? Karena talak 3 sekaligus atau talak 3 bertahap, talak 1, 2 atau 3, beberapa bulan cerai lagi ngomong kepada istrinya, beberapa bulan ngomong lagi cerai, beberapa bulan bertengkar, ngomong lagi cerai, itu sudah jalan talak 3. Kenapa? Gak boleh lagi merujuk, kecuali istri ini masa iddah selesai, dia kawin ke orang lain.
Kawin ke orang lain jangan ada rekayasa. Apabila rekayasa, nikah mut'ah namanya syiah paman itu. Dia kawin ke orang lain tanpa rekayasa. Kalau ditakdirkan Allah dia bercerai dengan orang lain tadi, kita bisa menjadikan dia lagi sebagai istri. Yang kita talak 3 tadi, itu pun beridah lagi 3 bulan 10 hari. Yang kebanyakannya di zaman kita rekayasa. Hukumnya zina juga, karena nikah mut'ah tidak ada dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nikah mut'ah, nikah bertempo, nikah kontrak, pelakunya minta maaf menghadiri. Ustaz juga salahnya, gawiannya mau hamil, apa mau hamil, awakah dulu, pian menikahi bini ulun dulu, ulun talak 3 dulu, ilang bini ulun. Nah, si guru hilang juga. Kalau nyebut guru siapa di sini pokoknya umum. Fakta, Bapak Ibu, fakta. Oh, ikan terjadi talak 3 apa? Ini guru lainnya pendapat yang bagus ya apa guru? Karena talak 3 itu kan guru ada bully ulun, mau bully bini ulun lagi harus kawin ke orang lain dahulu. Nah, kalimat dahulu tadi kan? Harus kawin ke orang lain dahulu. Nah, ulun ini guru rasa-rasanya percaya lawan pian aja pun guru ujar guru istiharah dulu. Ini istiharah nih itu berdasarkan bully. Nah, ini ulun ini bergeregetan ke guru namanya awas kita jangan tembak guru itu tanpa senjata kan menembak. Enggak ada Bapak Ibu terjadi kawai. Nah, mengkawa ulun tanda terima kasih lampiana sekian juta. Penginapannya, hotelnya sudah ulun bookingkan. Bisa-bisa piana lagi guru karena ulun masih cinta membakas pian gak ada apa-apa. Nah, pian ini kata orang, aduh kiamat para nenek. Muka ini pemuka agama banyak merusak ini. Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau ligatan nak menyambat gurunya, nak menyambat daerahnya di pengajian gak boleh, ceramah gak boleh. Kita beretika berakhlak. Akhlak tuh mau satu. Banyak orang berilmu kan berakhlak. Bisa sampai kurang itu ya. Gak boleh kita lah. Punya gurunya belum tahu baik, daerahnya tahu, nggak bisa. Kenapa guru mana tahu? Si bibinya nih nggak bisa. Jangan tahu guru latihan. Gak boleh. Lanji aja bibinya nih soalnya. Bapak Ibu. Nah, lalu booking hotel. Nah, tadi saya ini orangnya ada. Booking hotel, ini fakta, apa ada? Kan sudah di booking, tinggal masuk aja lagi, bayar selesai. Berapa malam, berapa hari, 3 hari atau sehari, terserah aja. Berapa hari guru ya, 3 hari kasih, karena janji itu sunat dari muaranya. Badai aja pulang in Allah winter jauh winter. Allah tak ganjil, menyukai yang ganjil. Pada semua mikir pernah. Agama ada permainan. Ibu-ibu, beisi laki, kalau beriman sakit, beisi bini kalau beriman sakit dia apa ibu. Nah akhirnya perempuan ngomong, dia datang ke rumah. Anu guru baik ulun kalian tahu pak guru alasannya zina guru lah ini dimaafin guru jangan dimaafkan tapi di sini teman sampai guru turun dan apa panggilannya jangannya kalau kita teruskan deh jangan lagi mau enak lanji juga habis masanya bubar baidah 3 bulan 10 hari habis lalu kembali kepada laki nama tak 3 tadi selesai lalu dia nikah sama laki itu laki nama tak 3 tadi habislah cerai talak 6 terdahulu kembali lagi kepada nol jahat kada pemuka agama yang seperti itu tembak jangan kena dicara mungkin
tembak orang sama, orang tahu daerahnya, orang tahu temannya, orang tanggal bulan ada ceramah di situ, dia tenang aja kamu, kok tembak karena guru itu ceramah, orang masalah itu kayak gue, seminggu gurunya stroke sampai wah ini, dapat tembaknya Udin, stroke. Nah, berarti pin jangan menyakiti guru di bayar kerja baru lah lain. Ada guru kita ada di masa teroknya semuanya. Tapi jangan nggak stroke bisa ini. Tidak boleh. Baik orang sangat tidak boleh. Orang kadang menyebutkan nama gurunya, orang kadang menyebutkan nama daerahnya. Pengajian orang bukan hanya di Banjarbaru di Martapura, jaringan luas. Guru Udin kadang kemana-mana, tapi ada di mana-mana. Nah, ayo hati-hati ya. Kenapa maka ketat seperti ini dalam Islam? Catat. Satu, karena warisan. Nah, ini warisan. Kalau anak ini dihukumkan tidak sah menurut agama, pernikahan orang tuanya, dia nggak bisa mewaris. Apakah ayahnya keluar dari ajaran agamanya? Apakah ibunya yang keluar dari agamanya? Maka pergaulannya hukumnya zina. Jadi anak tidak ada warisan. Tidak ada warisan. Satu, itulah hebatnya Islam. Ada warisan. Apabila sudah bermasalah rumah tangga ini, tidak ada warisan sedikit pun. Yang kedua, binnya. Bin Haji Suhaimi misal. Nah, misal ada Pak Haji Suhaimi kan dari mana-mana namanya, usahanya arahnya sama. Nah, ayo binnya hancur. Binnya sangat menentukan apakah dia jadi wali atau ada. Walinya siapa? Salah wali, zina hukumnya. Dua. Yang ketiga, Bapak Ibu Nana sekalian, dosa besar turun temurun. Dosa besar turun temurun sampai hari kiamat. Ini yang kita takut. Dosa besar turun temurun sampai hari kiamat. Anak kan tahu pada abah mamanya ada masalah menurut agama. Cucunya kan tahu bahwa kayaknya ada masalah dengan agama. Buyutnya kan tahu bahwa datunya ada masalah dengan agama. Mana abahnya sudah ke dalam kubur, mana kayaknya sudah ke dalam kubur, mana datunya sudah di dalam kubur. Diteruskan kesalahan-kesalahan itu. Generasi anak, cucu, buyut, cicit, cuy, intan kami. Ini yang kita takutkan, yang disebut dosa turunan. Adakah dalam Islam dosa turunan? Kasusnya seperti ini. Kalau mengatakan kita dosa turunan dari Nabi Adam kalau bisa, masa Nabi dan Rasul melakukan dosa, itu kurang kadang ngerti. Nama mengadakan dosa turunan itu dari Nabi Adam bukan ini aja. Nah, Nabi Adam tidak melakukan dosa. Nabi dan Rasul itu sidik, amanah, tabligh, fatwana. Yang ingat baik-baik, yang terjadi makan buah khuldi itu ujian dari Allah. Allah menguji, nabi-nabi diuji juga. Tapi itu bukan satu dosa lain. Yang berdosa itu kita. Para nabi apabila melakukan seperti itu ujian, jadi pelajaran lawan kita. Itu jangan dipadakan Nabi Adam pun melakukan dosa, hancur iman. Kenapa? Para nabi dan rasul bersifat sidik, amanah, tabligh, fatwana. Apa arti amanah? Menjaga dari seluruh perkataan perbuatannya, dari yang makruh apalagi yang haram. Semua nabi dan rasul bersifat amanah, menjaga hukum yang makruh apalagi yang haram. Tidak ada bagi nabi dan rasul
mengerjakan yang makruh, apalagi yang haram. Siapa ada penceramah mengatakan Nabi Adam berdosa, maka dia hancur iman. Nah ini berbahaya. Nah selesai Bapak Ibu permasalahan 3 tadi. Kenapa teliti? Bayi tabung itu harus hati-hati. Apalagi rahim buatan, parah lagi. Islam memfilter itu semuanya penghancuran 3. Warisan hancur, binnya hancur, dan turunan terus karena kesalahan dari para pendahulunya. Abahnya, mamanya, kainnya, datunya, anggahnya, sanggahnya, waringnya, moyangnya. Mudah-mudahan kita selamatan. Amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita sambung lagi pada pertemuan selanjutnya. Bagaimana agama memfilter kita, yaitu adalah permasalahan-permasalahan. Minta maaf di sini kitab tentang masalah berisi siwaan. Nah, guru lah. Ya bisa-bisa bedanya lagi minggu ini pula kayak dalam berisi siwaan, kos-kosan, asrama, hotel, nah macam-macam nih. Nah, guru kesepakatan guru ada bapak ada hadir. Agama matur gimana supaya baik? Nah itu insya Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Karim, wa'fu 'anna ya Rahim, wa'fu 'anna ya Arhamar Rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, sihhatan fi taqwa, wa tula umrin fi husni amal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna wa li jami'il hadirin wal hadirat fi hadzal majlis ya Allah. Wajib sehat afiat wassalam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.